Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang masih menunggu materi-materi dari Mr. Acing ya. Hari ini malam ini kita berada di bagian 15 atau di part 15. Oke, hari ini kita belajar di bagian 15, dalam bahasa Inggrisnya part 15. Oke, 15. Oke, untuk teman-teman yang baru saja bergabung dengan materi Mr. Acing ya, boleh kalian cari bagian-bagian 1, 2 dan sampai 14 ya. Kemarin sudah Mr. Acing banyak materi di situ. Hari ini Mr. Acing ingin menjelaskan noun. Ini masih di bagian daripada part of speech ya teman-teman. Kita belajar grammar ya. Kita belajar mengenal grammar. Kita masuk di noun hari ini. Oke, noun itu artinya dalam bahasa Indonesia kata benda. Jadi ini nggak perlu banyak nggak perlu banyak makan pikiran ya untuk paham ini. Ini hanya informasi atau pengenalan saja teman-teman. Nggak seperti di part-part sebelumnya atau bagian-bagian sebelumnya. Ini cukup mudah sekali. Ini bagaimana kalian bisa mengenal saja ya. Noun itu apa saja, terus perbedaannya gimana. Ini saya ambil 2 dulu. Ini di noun yang pertama, kata benda umum namanya atau common noun. Jadi benda umum itu bahasa Inggrisnya common noun. Terus yang nomor 2, kata benda khusus. Jadi saya ambil berpasang-pasangan dulu teman-teman. Jadi antara kata benda umum dan kata benda khusus. Kata benda khusus itu bahasa Inggrisnya proper noun. Ya. Ini sudah ditulis di belakang. Oke, langsung kepada seperti apa sih kata benda umum atau common noun? Oke, seperti main. Oke, tentu kalian atau teman-teman semuanya atau anak-anakku semuanya ini sudah banyak tahu main itu artinya apa. Man itu artinya orang atau laki-laki, lebih sering kita kenal dengan laki-laki. Kalau perempuan itu seperti woman, seperti ini perempuan teman-teman. Cuma fokus kita ini dulu ya. Ini adalah kata benda umum. Jadi ketika saya bilang man, ini laki-laki. Yang dimaksud umum itu tidak jelas siapa maksudnya. Jadi umum, laki-laki itu banyak teman-teman semua ya, banyak ya laki-laki. Ada Andi, ada Anton, ada Randy, banyak. Terus ada Hoirul umpamanya, atau siapapun yang bernama laki-laki ini masuk ke man. Jadi umum, nggak jelas, nggak tentu siapa. Terus yang nomor 2, contoh yang nomor 2, mountain. Mountain itu adalah gunung. Jadi sebutan gunung itu banyak ya teman-teman, ini umum. Jadi kata benda umum atau common noun, dalam bahasa Inggrisnya common noun, ini umum. Contohnya seperti gunung. Jadi gunung itu ada Krakatau, ada Merapi, ada banyak ya. Oke, ini nama gunung tapi umum teman-teman. Belum namanya, tapi istilah gunung secara umum. Terus berikutnya, contoh berikutnya atau kata benda umum yang berikutnya, state. State itu adalah negara. Negara ini belum tentu negara siapa, negara Amerika atau apapun, atau Indonesia, negara kita tercinta. Ini masih bebas, masih umum. Terus cat berikutnya. Cat itu ada masih umum, kucing. Jadi banyak kucing yang sudah dikasih nama. Ada yang Anggora atau apapun ya. Jadi intinya ini contoh-contoh kata benda umum. Jadi ini nggak perlu banyak mikir ya teman-teman. Ini hanya pengenalan saja. Mr. Acing ingin memperkenalkan bahwa common noun itu kata benda umum itu seperti apa. Contohnya
dan kata benda khusus seperti apa. Oke, kita ambil contoh yang buatkan contoh untuk yang kata benda umum teman-teman. Kayak example, contoh, every man in this world like a woman. Oke. Jadi every man in this world like a woman. Every man in this world like a woman. Sekali lagi, every man in this world like a woman. Jadi setiap laki-laki di dunia ini menyukai seorang wanita. Jadi setiap laki-laki di dunia ini menyukai wanita, seperti itu teman-teman. Jadi nggak jelas laki-laki itu siapa. Intinya setiap laki-laki pasti menyukai wanita. Ini ini secara umum ya teman-teman. Oke, jadi yang dimaksud di sini adalah laki-laki secara umum, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke kata benda khusus teman-teman. Jadi di sini bahasa Inggrisnya proper noun. Jadi proper noun ini adalah kata benda khusus. Oke, dicontohkan di bawahnya di sini disebutkan langsung Anton. Jadi nama orangnya. Oke. Kalau saya ambil contoh di atas, ini sengaja saya ambil langsung nama orang di sini teman-teman. Biar kalian langsung paham bahwa di sini man yang di atas kata benda umum belum tentu siapa, yang di bawahnya kata benda khusus ini sudah jelas ini namanya Anton. Artinya juga ini Anton, kenapa? Karena ini nama teman-teman. Terus berikutnya, kalau di atas ini mountain atau gunung, oke, yang nomor 2 di sini yang kata benda khusus ini langsung saya sebutkan namanya Merapi. Jadi gunung Merapi maksudnya teman-teman. Ini adalah gunung. Kalau di atas hanya mountain, gunung saja. Belum tentu atau belum jelas nama gunungnya. Sedangkan untuk yang di bawahnya kata benda khusus atau proper noun ini namanya Merapi atau Gunung Merapi teman-teman. Oke, berikutnya maaf ya teman-teman karena sedikit kurang enak badan ini. Oke, lanjutkan. Untuk berikutnya Indonesia. Oke, ini negara Indonesia teman-teman. Kalau yang di atas di sini untuk kata benda yang umum ditulis di sini state atau negara. Jadi masih umum. Negara apa, negara mana, ini belum jelas. Sedangkan di bawahnya untuk kata benda khusus atau proper noun, di sini langsung nama negaranya teman-teman. Jadi Indonesia, negara Indonesia teman-teman. Oke, langsung ke contoh. Contoh di bawahnya di sini teman-teman ya. Perhatikan example contohnya, Anton stay in Bali. Oke, maaf untuk yang sudah paham susunan ini, saya sengaja ambil stay biar kalian datar-datar dulu ya teman-teman. Saya tidak mau membahas susunan tensis dulu ya. Kalian perhatikan bahwa fokus kita hari ini mau belajar kata benda. Kata benda di sini khusus teman-teman. Kenapa? Di sini sudah jelas. Anton stay in Bali. Jadi Anton itu tinggal di Bali. Jadi ini sudah jelas bahwa yang tinggal di Bali itu namanya Anton. Bukan saya bilang man. Man stay in Bali. Jadi laki-laki tinggal di Bali. Kalau saya ambil itu maka itu masuk contoh di kata benda umum teman-teman. Oke. Terus contoh berikutnya, contoh yang nomor 2 untuk contoh kata benda khusus atau proper noun. Oke, Indonesia is my country. Indonesia is my country. Indonesia
adalah negara saya. Indonesia ini artinya teman-teman ini sudah jelas nama negaranya. Beda kalau kita ambil state umpamanya. Jadi state ini masih umum, nggak jelas negara mana. Jadi kalau yang di bawah ini kebalikan daripada yang di atas teman-teman. Oke, bahwa Indonesia sudah jelas is my country. Jadi negara Indonesia adalah negara saya atau Indonesia adalah negara saya. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya hari ini Mr. Acing itu memberi pemahaman atau memberi informasi kepada teman-teman semuanya mengenai non teman-teman. Jadi hari ini boleh kalian simpan di memori kalian ataupun di otak kalian bahwa hari ini ada dua kata benda atau ada dua nama kata benda yang kita belajari hari ini. Yang pertama itu common noun, yang nomor dua adalah proper noun. Jadi common noun itu adalah kata benda umum. Sekali lagi, common noun ini adalah kata benda umum, sedangkan proper noun ini adalah kata benda khusus. Oke, boleh ditaruh di memori kalian semuanya. Silakan kalian buatkan contoh ataupun mencari kata benda umum di kamus atau di buku bahasa Inggris. Boleh kalian cari sendiri, bandingkan, atau kalau kalian bingung boleh bertanya di kolom komentar ya, atau langsung ke WA seperti yang lain-lainnya. Oke, untuk yang bertanya di WA yang belum saya jawab, minta maaf, pasti akan saya jawab teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di bagian 16 ya, atau dalam bahasanya part 16. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.